Kemungkinan besar nih, Anies akan menjadi kuda tunggangan para partai siluman dan lapar akan kekuasaan. Partai siluman adalah partai yang gak punya kader dengan nilai jual tinggi di Pilpres 2024. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pentingnya Anies bagi PKS dan para partai siluman lapar di Pilpres 2024. Ditulis oleh Ca Anton. Dalam dunia politik, alasan yang paling jujur dalam dukung-mendukung adalah kekuasaan dan uang. Hal seperti itu seperti sulit untuk dihindari guys. Cara satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai rakyat jelata adalah dengan melakukan kontrol kinerja. Kontrol tersebut akan mengasah kemurnian para elit politik di negeri kita. Kontrol kinerja adalah tindakan logis di era teknologi yang menunjang transparansi seperti saat ini. Siapapun yang menjadi pemimpin di eksekutif atau menjadi wakil di legislatif tidak hanya leha-leha apalagi semena-mena. Dengan catatan, kita pun juga memberikan kontrol secara logis berdasarkan data dan juga fakta yang sulit untuk dibantah. Memilih berdasarkan rasionalitas hingga melakukan kontrol membutuhkan budaya kebiasaan untuk berpikir kritis. Sialnya, Pilkada Jakarta yang dimenangkan oleh Anies di Pilkada Jakarta tahun 2017 serta Pilpres 2019 yang rame sentimen sara seperti memberi kita sebuah data bahwa masyarakat kita masih banyak yang hanya sekedar memilih pemimpin berdasarkan imajinasi keyakinan, bukan fakta rasionalitas terkait kualitas. Itu mengapa hoax dan juga provokasi sampah pun dipercaya. Tanggung jawab kita untuk terus menumbuhkan budaya demokrasi yang cerdas karena berusaha kritis meskipun tidak mudah dan penuh dengan tantangan, tapi itu harus dilakukan. Sebab kualitas demokrasi akan membawa kita pada pemimpin hingga wakil rakyat yang berkualitas. Mau ditutupi seperti apapun, elit politik kita kerap mengajarkan kebodohan dalam demokrasi. Kebodohan yang membuat kualitas demokrasi kita menjadi rendah. Contohnya adalah wakil rakyat dari 7 fraksi penolak interpelasi yang diajukan oleh fraksi PDIP dan PSI DKI Jakarta terhadap Anies terkait penyelenggaraan balap mobil Formula E. Sebagai wakil rakyat yang juga memiliki fungsi pengawasan, harusnya memberi peluang rakyat untuk mengetahui apa sebabnya Formula E yang tidak ada untungnya tetapi tetap ngotot ingin digelar oleh Anies Baswedan di tengah pandemi. Interpelasi hanyalah bertanya. Biasanya kalau orang yang gak bisa menjawab berarti ya bermasalah. Kalau gak bermasalah, mengapa harus takut untuk menjawab secara transparan? Transparansi adalah kunci kami, rakyat jelata, untuk ikut serta melakukan kontrol dalam kebijakan pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah. Penolakan 7 fraksi sudah seperti upaya menjaga rakyat untuk melakukan kontrol terhadap Anies, Gubernur DKI Jakarta yang dalam survei untuk Pilpres 2024 selalu berada di 3 besar. Sebenarnya apa sih yang hendak ditutupi? Saya jadi berpikir bahwa upaya penolakan interpelasi besar kaitannya dengan Pilpres tahun 2024 mendatang. Kemungkinan besar nih, Anies akan menjadi kuda tunggangan para partai siluman dan lapar akan kekuasaan. Partai siluman adalah partai yang gak punya kader dengan nilai jual tinggi di Pilpres 2024. Karena itu partai tersebut hanya bisa menunggangi tokoh politik di luar kader partai yang lebih populer dari kadernya sendiri. Atau berusaha menambah nilai jual dengan menarik simpatisan tokoh politik dari luar kader. Sudah siluman, ditambah lapar ingin berkuasa membuat keputusan partai ini menjadi tidak mendidik dalam berdemokrasi secara baik dan berkualitas. Orientasinya hidup di lingkup kekuasaan alias cari nyaman dan juga aman. Contohnya ya PKS. Peluang mengusung capres sangat kecil, nilai jualnya hanya kader dan juga simpatisan yang militan. PPP, PAN pun juga belum memiliki tokoh dengan elektabilitas lumayan. Wajar seumpama mereka berusaha mengamankan Anies sebagai aset untuk bisa meraih kekuasaan di Pilpres 2024. Apalagi Anies gak punya partai kan? Lalu bagaimana dengan Gerindra? Pak Prabowo termasuk orang yang juga masuk dalam 3 besar survei. Ia seharusnya menjadi orang yang bebas saat ini. Tapi karena Wagub Jakarta dari Gerindra, mau gak mau ya harus ikut menjaga Anies kan? Kalaupun ada logistik dan nama baik Anies bisa dijaga, tentu peluangnya menempati kursi RI 1 lebih besar jika menggandeng Anies ketimbang Sandiaga Uno.
Nah, lalu bagaimana dengan Demokrat? SBY gak mungkin melepas perhelatan Pilpres 2024 dengan hanya menonton saja. Tahun 2019 lalu, ia kalah dengan uang 1 kardus oleh Sandiaga Uno. Itu bukan berarti keluarga Cikeas tidak punya uang ya guys, tetapi kemungkinan besarnya karena AHY belum begitu siap dari berbagai hal. Berbeda dengan saat ini ketika sudah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan pidatonya sudah diberi judul Pidato Kebangsaan. Demi bangsa dan masa depan anak cucu kita, agar terbiasa dengan demokrasi yang berkualitas, sebaiknya partai-partai politik tidak secara terbuka menunjukkan kelompok mereka adalah kelompok siluman dan juga kelaparan. Nah, sebab secara fakta guys, Anies ini diusung oleh Gerindra dan juga PKS, tetapi mengapa fraksi lainnya juga ikutan menolak interpelasi ini? Hak interpelasi sangat penting sebenarnya bagi rakyat jelata seperti kami-kami ini ya, agar dengan jelas mengetahui kenapa sih Jakarta yang gayung untuk keperluan isolasi saja meminta sumbangan pada duta besar negara asing, tetapi tetap bersikukuh ingin mengadakan lomba balapan mobil Formula E yang sudah diperhitungkan. Gak ada untungnya, bahkan rugi. Apakah itu ada kaitannya dengan uang komitmen fee yang sudah dikeluarkan? Apakah uang ratusan miliar itu hilang kalau tidak jadi dilakukan? Kalau benar demikian, apakah Anies dan anggota Dewan segitu bodohnya menyetujui uang komitmen fee hilang meskipun ada force major seperti pandemi? Apakah ini ada kaitannya dengan bagi-bagi kue karena anggaran Formula E itu hampir mencapai 1 triliun rupiah? Seperti yang kita ketahui bersama guys, Demokrat hingga PKS belum lama ini mengkritisi jet pesawat kepresidenan yang menghabiskan dana 2 miliar. Mereka menganggap itu menghamburkan uang di tengah pandemi. Lah, ini Formula E yang jumlahnya lebih besar, kok didukung? Terlepas dari itu semua, saya memiliki keyakinan terhadap hukum alam yang menata kehidupan. Hukum itu adalah sebab akibat. Segala sesuatu yang berguna di dunia ini adalah penyebab segala sesuatu tersebut bisa bertahan dan tetap eksis. Begitu pula sebaliknya, jika segala sesuatu tersebut tidak berguna atau tidak berfaedah, unfaedah ya, maka waktu yang akan melenyapkannya. Begitu juga dengan partai-partai yang tidak siap secara fungsi untuk demokrasi di negeri ini. Atau partai-partai yang hanya memikirkan perutnya sendiri dengan nemplok sana sini pun sudah pasti akan digerus oleh waktu. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh politik seperti Anies yang kerap ngotot untuk membuat citranya baik meskipun apa yang disampaikan atau dilakukannya salah? Kita pun juga gak perlu khawatir guys, belajarlah dari Soeharto. Orang yang dulu disebut sebagai bapak pembangunan, tetapi sekarang julukannya berubah menjadi pemimpin otoriter terkorup di zamannya. Originalitas dan juga kualitas seseorang itu gak akan bisa ditutupi guys, apalagi di era seperti saat ini. Ya kan? Udah, itu aja dari Ca Anton. Gimana nih menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di suara berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.